Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rahmat Kurniawan. Saya kelas 4E. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang prinsip dan perkembangan kurikulum. Apa sih perkembangan kurikulum? Perkembangan kurikulum adalah proses yang merencanakan menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Yang pertama itu proses pengembangan kurikulum. Apa sih proses pengembangan kurikulum itu? Proses pengembangan kurikulum adalah prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum. Pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Ada beberapa prinsip pengembangan kurikulum secara umum yang dianggap penting. Yang pertama itu prinsip relevansi. Prinsip relevansi dibagi menjadi dua prinsip, yaitu secara internal dan kedua yaitu secara eksternal. Yang pertama yaitu prinsip relevansi secara internal, bahwasanya setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yaitu keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi materi atau pengalaman belajar. Yang kedua yaitu relevansi secara eksternal atau dari luar, yaitu berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas, merupakan kurikulum harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas, merupakan perlunya penjagaan antara keterkaitan dan keseimbangan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Yang keempat yaitu prinsip efektivitas, merupakan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima yaitu prinsip efisiensi, merupakan prinsip yang berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil nilai yang diperoleh. Selanjutnya itu yang kedua yaitu model pengembangan kurikulum. Apa sih model pengembangan kurikulum itu? Model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafik, serta lambang-lambang lainnya. Model adalah presentasi realitas yang dikembangkan dari keadaan. Adapun beberapa model pengembangan kurikulum. Yang pertama itu model Tiller, yaitu bersifat bagaimana merancang kurikulum sesuai dan dengan tujuan. Yang kedua yaitu model Tabah, yaitu lebih menitik beratkan kepada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan. Yang ketiga yaitu model Olivia, yaitu kurikulum harus bersifat simple, komprehensif, dan sistematik. Yang keempat yaitu model Beckham. Yang kelima itu model Wheeler, yaitu kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran. Yang keenam yaitu model Naiske, yaitu bahwa pendekatan pengembangan kurikulum terdiri dari elemen-elemen kurikulum yang membentuk siklus. Yang ketujuh yaitu model dinamik, yaitu model pengembangan kurikulum pada level sekolah yang diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selanjutnya itu pembelajaran tematik. Apa sih pembelajaran tematik itu?
Pembelajaran tematik adalah pokok isi atau wilayah dari suatu bahasan materi yang terkait dengan masalah dan kebutuhan lokal yang dijadikan tema dan judul dan akan disajikan dalam proses pembelajaran dan kelompok belajar. Selanjutnya, landasan pembelajaran tematik yang pertama itu terbagi menjadi 3 landasan. Yang pertama itu progresivisme, konstruktivisme, humanisme. Selanjutnya yaitu landasan psikologis, yaitu perkembangan psikologis diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa. Yang ketiga yaitu landasan yuridis, yaitu terdapat pada UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pelajaran. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya harap semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.